Halo semuanya, kembali lagi dengan Mimin di sini. Mimin Dito Arsa Putra dengan NIM 2005 0974 Oke, ketemu lagi di video pembelajaran singkat kita ini. Oke, jadi di video kita kali ini Mimin mau ngebahas mengenai antena ya, yang dimana ini berhubungan dengan mata kuliah jaringan dari kabel. Jadi nanti mungkin di video ini ngebahas mengenai mungkin konsep-konsep sama jenis dari antena yang mungkin teman-teman pernah lihat cuma nggak tahu modelnya itu apa. Lihat aja. Konsep antena. Antena adalah komponen penting dan menentukan dalam propagasi gelombang. Antena bertugas untuk merubah sinyal radio yang melewati konduktor menjadi gelombang elektromagnetik di udara lepas dan sebaliknya. Penggunaan antena harus sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah arah sebaran atau fokus, directionality. Kedua ada besar kecilnya penguatan gain. Yang ketiga adalah polarisasi. Jadi kalau misalkan teman-teman sering misalkan punya ini deh TV kabel yang zaman dulu tuh kan biasanya kan kita masih pakai antena yang parabola yang besar itu. Nah, jadi nanti video ini nanti akan membahas mengenai antena itu. Maksudnya itu kayak gimana cara antena itu bisa menangkap sinyalnya itu. Jadi gimana itu? Langsung aja ya. Itu kan tadi. Sekarang kita akan masuk ke maksud dari directionality itu apa? Directionality adalah arah sebaran atau fokus ya. Keterarahan atau directivity adalah perbandingan antara densitas daya antena pada jarak sebuah titik tertentu relatif terhadap sebuah radiator isotropis. Yang dimaksud dengan radiator isotropis adalah pemancaran radiasi antena secara seragam ke semua arah. Yaitu selanjutnya ada gain. Gain atau sering juga disebut sebagai directivity gain adalah sebuah parameter antena yang mengukur kemampuan antena dalam mengarahkan radiasi sinyalnya atau penerimaan sinyal dari arah tertentu. Dengan kata lain, gain digunakan untuk mengukur efisiensi sebuah antena. Gain diukur dalam bentuk satuan desibel. Lalu ada polarisasi, yaitu polarisasi atau polarization dapat diartikan sebagai arah rambat dari medan listrik atau penyebaran vektor medan listrik. Polarisasi antena yang dimaksud di sini adalah orientasi medan listrik dari gelombang radio yang berhubungan dengan permukaan bumi dan kecocokan struktur fisik di antena dengan orientasinya. Mengenali polarisasi bermanfaat untuk mendapatkan efisiensi maksimum pada transmisi sinyal. Polarisasi antena. Jadi, saat tegangan elektrik bergerak naik turun melalui sebuah konduktor, akan terjadi gelombang elektromagnetik dengan sudut arah yang konstan pada konduktor. Gelombang dapat bergerak naik dan turun atau menyamping tergantung pada posisi antena. Kita menyebutnya sebagai polarisasi. Nah, jadi polarisasi antena itu terbagi menjadi ada 3 jenis ya, ada vertikal, ada horizontal, juga ada sirkular. Nah, kalau vertikal nanti arah gelombangnya itu gampangannya kalau misalkan kalian melihat gambar misalkan di suatu soal ada gambar gelombang kan naik turun itu bentuknya vertikal. Kalau horizontal itu bentuknya miring nanti datar gitu. Ke kanan ke kiri ke kanan kiri. Kalau sirkular itu gabungan antara vertikal dan horizontal. Jadi kan dari sini dari titik puncaknya vertikal terus ke titik puncaknya horizontal ke titik puncak yang bawahnya vertikal terus ke titik puncak yang titik ini misalkan kanan berarti kirinya gitu terus jadi muter jadi membentuk lingkaran makanya disebut sirkular. Nah, antena itu kita ini bahas antena secara fisiknya yaitu dibagi secara directionality. Ada omnidirectional yaitu segala arah. Lalu juga ada direksional, terfokus pada arah tertentu, seperti sektoral, yagi, grid, solid, disk. Lalu arah fokus antena menentukan besar kecilnya penguatan gain antena. Nah, jadi maksudnya arah fokus ini maksudnya gini. Ini
misalkan kita pakai arah yang direksional atau fokus arah tertentu. Nah, maksudnya itu antena itu baru bisa mendapatkan penguatan yang besar itu ketika mereka itu saling berhadapan. Misalkan yang antena A itu hadapnya itu ke arah utara. Berarti antena yang menerima atau antena B-nya itu harus menghadap langsung ke arah antena A itu tadi. Berarti dia anggapannya mengarah ke selatan. Itu akan mendapatkan ke apa ya? Gain yang cukup kuat yang bagus. Kalau misalkan antena yang A-nya atau penyalurnya ini hadap utara, sedangkan antena B atau antena penerimanya ini hadapnya malah ke timur, itu yang ada malah nggak ada sinyal sama sekali gitu karena kan tidak sesuai seperti itu. Langsung masuk ke kita masuk ke omni antena. Omni antena, bentuk antena paling sederhana adalah dipol antena, hanya berupa sebatang kawat. Omnidireksional adalah pengembangan dipol antena namun menggunakan perhitungan resonansi seperempat lambda. Gain terbesar dari antena omni berkisar antara 15 dBi hingga 18 dBi. Gambar di kanan ini adalah arah penyaluran dari sinyal yang disalurkan oleh omni antena ini. Kalau secara vertikal, vertikal ini maksudnya kita lihat dari vertikal itu berarti anggapannya kalau misalkan kita lihat ya, misalkan secara jarak pandang lurus ya, kita berdiri terus antena kita di depan kita. Itu lurus. Itu kalau dibentuknya tuh kayak gini, kayak ada bentuk oval sama agak di pusatnya agar sedikit gelombang-gelombang kecil sini kan ya. Kalau horizontal, misalkan kita lihat dari atas ya, misalkan kita posisi melihatnya di atasnya antena pas, itu dia nanti bentukannya melingkar seperti ini. Melingkar ke semuanya, makanya disebut sebagai omni karena kan dia ke semua arah. Ini kalau ini nih bentuk yang di kiri ini adalah bentuk sinyal apa ya? Sinyalnya tadi itu kalau misalkan dilihat secara 3D bentuknya kayak tadi kan. Kalau kita lihat dari vertikal, dia akan seperti donat ya kayak donat gitu oval. Kalau dari atas itu akan membentuk sebuah lingkaran. Nah di yang ini tiang ini salah satu contoh dari omni antena itu sendiri. Lalu kita punya directional antena. Directional antena adalah jenis antena yang tidak memberikan area coverage 360 derajat lebih fokus. Jadi kalau tadi omni antena itu bisa ke semuanya, kalau directional antena cuma satu arah doang. Misalkan kalau kita arahnya ke sudut 90 derajat ya fokusnya akan di sekitar 90 derajat itu saja. Ada dua prinsip pembuatan directional antena. Pengembangan dari dipol antena dengan menambahkan reflektor seperti antena grid, dish, antena sektoral. Pembuatan model plat dengan perhitungan seperempat lambda seperti antena patch. Semakin besar gain akan semakin sempit area cakupannya dan begitu sebaliknya. Jadi kalau misalkan untuk directional ini kalau misalkan mau dapat gain yang yang bagus yang kuat berarti area cakupannya itu semakin sempit karena sinyalnya itu nggak melebar kemana-mana karena akan lurus aja gitu set lurus ke depan. Misal kita ini prinsip grid dan dish antena. Grid atau dish antena dibuat menggunakan prinsip refleksi. Sinyal yang datang secara lurus akan dipantulkan terpusat di satu titik fokus. Kalau misalnya kalian lihat antena parabola, antenanya itu sebenarnya bukan yang kayak mangkok besarnya itu bukan, tapi kalau kalian lihat ada bongkahan bukan kayak kotak-kotak di tengah-tengahnya yang disambungkan oleh tiang-tiang kecil itu adalah antenanya. Jadi mangkok itu cuma sebagai reflektor doang. Reflektor memantulkan sinyalnya itu yang didapat dari pusatnya yang diterima ke antena kita. Misalkan parabolik. Kalau parabolik ini dia nanti sinyalnya akan misalkan lurus terus dipantulkan sama parabolik reflektornya menuju ke antenanya yang di tengah-tengah yang biasanya kalau kalian itu yang agak yang disangga dengan tiang-tiang kecil itu. Ada off center yang dimana ini modelnya cuma setengah doang antenanya. Terus kita punya case grain yang dimana antenanya nempel sama kayak di parabola nempel cuma dia setelah mantul di yang besar dibantulkan lagi sama yang kecil lagi dan juga ada juga Gregorian yang mirip cuma ini beda bentuknya. Ya grid antena. Ya, jadi grid antena bisa dilihat di sebelah kiri ini adalah cakupan ini apa tadi? Sebenarnya tadi. Kalau secara vertikal kita lihat dari kita lihat secara langsung di depan kita, itu bentuknya akan seperti ini.
Kalau horizontal ini kita lihat dari atas. Contoh dari grid antena itu kayak gini. Jadi ada kayak bolong-bolongnya seperti ini. Lalu ada dish yang mirip sama ini. Sinyalnya dulu ya. Sinyalnya dia mirip sama kayak grid tadi, cuma dia lebih terpusat. Ini tadi kayak dibilang yang ini tadi, kayak parabolic off center kayak segini kira-kiraan. Nah ini kayak gini-gini nih. Ini kayak ini parabolik gitu kayak gini-gini. Jadi sinyalnya masuk terpatokan oleh yang kayak mangkok ini menuju yang hitam-hitam. Ya hitam-hitam ini adalah antenanya sebenarnya. Bedanya dish sama grid itu kalau dish itu terpusat, sinyalnya akan lebih kuat gainnya, tapi dia kalau misalkan apa ya, dia tuh rentan kalau misalkan cuacanya itu lagi buruk, misalkan ada hujan atau mungkin ada angin kencang. Nah, mode dish antena ini mungkin apa ya, akan lebih gampang terganggu kalau bisa, karena kan kayak kalau antena kita goyang-goyang kan sinyal diterima itu juga akan rusak gitu, jadi akan sudah diterima. Sedangkan kalau grid ini biasanya nih ini dibuat apa kayak bolong-bolong itu biar kalau misalkan apa ya, tahan sama cuaca-cuaca kayak hujan tadi itu, karena kan misalkan ada angin itu kan dia anginnya langsung melewati sela-sela itu sendiri seperti itu. Lalu sektor antena ini mungkin kalian sering lihatnya itu di menara-menara tower-tower ini deh, bisa tower-tower apa sih ini, tower-tower kalau misalkan anggap aja provider kalian, biasanya kalian akan jadi antena ada yang modelnya kayak kotak doang, itu sektor antena. Dia cakupannya kalau dari horizontal itu kita lihat secara sampai apa sejajar itu cukup besar ya dibandingkan dengan dish sama grid. Lampu untuk vertikal kalau dari atasnya itu lebih mengerucut seperti ini. Nah, kalau mungkin lebih sering lagi kalau kalian lihat itu yang bentuknya seperti ini, sektor area antena. Kenapa di sektor area antena itu kayak gabungan dari beberapa sektor antena yang dimana bisa mencakup ini apa namanya, jarak sudut. Jadi dia dibikinnya mirip sama kayak Omni gitu untuk modelan cakupan sinyalnya. Kalau dapat antena ini nih, antena tanpa menggunakan antenanya itu sudah antena pintar bahasanya. Dia tuh antenanya tuh sudah di built in di kotak-kotak seperti ini gitu. Kalau contoh-contoh fisiknya tuh mungkin kalian kalau pernah lihat di gedung-gedung gitu mungkin ada bentukannya kayak gini. Ya mirip kayak kayak ini deh. Kayak biasanya alat yang kalau ada asap atau api yang ngeluarin air. Nah, itu mirip bentuknya kayak gitu. Bisa ditempel di atas-atas atap gitu. Karena cakupannya dia mirip Omni, bisa ke semuanya gitu. Ini kan 24 directional antenna, jadi dia bisa mencakup dia direksional tapi cakupannya lebih banyak lagi gitu, bisa ke semua arah seperti itu. Oke, itu tadi bahasan mengenai antena yang cukup singkat ya mengenai konsep sama jenis antena tadi. Jadi mungkin itu saja. Kalau misalkan Mimin salah kata mohon maaf. Sekian dari Mimin, terima kasih.